Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jikri Abajis. Saya di sini mengambil materi tentang konflik ya. Di mana konflik ini tidak bisa lepas dari yang namanya kehidupan manusia atau kehidupan bersosial. Karena kenapa? Kita ketahui bahwa setiap insan atau setiap manusia itu memiliki kepentingan, maupun kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Itu adalah eh, menurut saya adalah bibit-bibit dari konflik. Nah, berkenaan dengan hal itu, mengapa saya mengambil materi tentang masalah konflik di sini? Seperti halnya konflik yang terjadi di negara kita ini, kemudian konflik yang terjadi di lingkungan sekitar kita ini sangat perlu dibahas oleh generasi muda. Untuk apa? Untuk menjadi bahan evaluasi untuk kemajuan negara kita ke depannya gitu kan. Mau dibawa kemana arah negara kita? Kita harus memikirkan 5 tahun ke depan kita ini mau jadi apa dan mau seperti apa. Itu perlu dibahas dan perlu didiskusikan, saya kira oleh generasi muda. Nah, untuk itu saya membahas tentang masalah konflik. Berbicara masalah konflik yang terjadi di negara kita ini, mungkin saya akan menggeser pembahasan lebih ke arah politik ya, karena di dalam politik itu sangat rentan atau sangat sering sekali terjadi konflik, konflik eh, sosial, konflik kepentingan dan lain sebagainya itu sering terjadi. Seperti halnya pada pemilu atau pada perputaran kebijakan di negara kita ini seringkali eh, dalam melewati fase-fase tersebut itu seringkali kita dihadapkan dengan yang namanya konflik ya. Untuk itu saya akan membahas sedikit tentang politik yang terjadi di negara kita ini ya. Bahkan saya bilang bahwa setiap pemilu di negara kita ini tidak bisa lepas dari yang namanya konflik, maupun sebelum pemilu atau sesudah pemilu. Saya kira konflik itu pasti selalu terjadi karena banyak sekali eh, kepentingan kelompok yang terjadi di sananya. Seperti halnya pada pemilu tahun 2019, saya kira itu banyak sekali konflik-konflik yang memang semua orang mengetahui tentang itu karena pada masa itu kontras sekali ya masalah yang terjadi pada pemilu tersebut. Kebetulan pada saat itu saya menjadi penyelenggara pemilu, mungkin sedikit merasakan bahwa pemilu tersebut pada tahun 2019 itu adalah pemilu yang paling eh, menurut saya paling rumit, kemudian paling susah, paling memakan waktu, dan saya kira paling memakan tenaga juga, karena barulah pemilu serentak yang 5 sekaligus dilaksanakan dalam waktu yang sama. Nah, untuk itu berbicara masalah konflik dan berbicara masalah politik tersebut, ini saya juga sempat merasakan konflik yang terjadi pada sebelum dan pasca pemilu tahun 2019. Seperti halnya kita ketahui bahwa pemilu tahun 2019 lebih mengangkat masalah isu tentang ideologi. Kemudian pada saat itu juga eh, banyak sekali hoak-hoak yang beredar ya, hoak semisal menjelekkan kubu satu sama lain dengan eh, mengangkat atau membalut sesuatu atau membalut kejelekan lawan itu dengan agama, atau membalut atau menyingkirkan lawan itu dengan hadis dan lain sebagainya. Saya kira itu tidak sesuai dengan asas politik yang seharusnya. Nah, itu konflik yang terjadi adalah konflik seperti perang hoak dan lain sebagainya. Itu sangat berbahaya saya kira, karena kenapa? Itu kalau urusannya dengan masalah ideologi atau dengan agama, saya kira itu sesuatu yang melibatkan banyak
umat atau banyak orang gitu kan, sehingga perlulah sesuatu yang menegaskan bahwa eh, agama, kemudian ideologi dan lain sebagainya, atau kepercayaan atau keyakinan itu tidak perlu dibawa ke ranah politik. Nah, itu. Kemudian berbicara masalah konflik yang seringkali kita hampir lupa tentang permasalahan yang ada di negara ini. Sebenarnya negara kita ini kenapa seringkali terjadi konflik atau seringkali terjadi persoalan yang tidak beres dan bisa dikatakan persoalan yang tidak memiliki ujung. Saya mungkin akan mengulas ke beberapa tahun yang silam tentang masalah yang terjadi di negara kita. Sebenarnya kita harus sadar dan harus saling memahami satu sama lain. Kemudian kita juga harus memiliki tekad dan persepsi yang sama, di mana itu terjadi saat ketika negara kita dijajah oleh negara asing yang menjajah kita, Belanda, Jepang dan lain sebagainya. Saat itu di mana semua kelompok, semua individu dan lain sebagainya itu hanya satu misinya, itu adalah memerdekakan Indonesia. Tetapi hal tersebut sekarang berbelok menjadi kepentingan kelompok, kepentingan individu atau kepentingan jabatan. Miris sekali. Bahkan pasca pemilu beberapa tahun yang lalu, konflik di masa silam itu masih terasa sekarang dan masih saya kira merugikan rakyat pada zaman sekarang ya. Kebijakan-kebijakan terdahulu itu masih sangat terasa dan sangat merugikan bangsa negara ini. Ya, seperti halnya kebijakan yang terdahulu yang mungkin tidak memikirkan sekarang terjadi gitu kan. Pada intinya sebenarnya negara kita ini adalah negara yang memiliki dua masalah. Dua masalah ini yang sangat sulit untuk diperbaiki. Karena kenapa? Yang pertama masalahnya itu adalah kita ini adalah negara yang tersandra oleh dari kejahatan-kejahatan jabatan di masa lalu. Kenapa saya berbicara masalah itu? Kita melihat Freeport misal ya. Kita ketahui bahwa Freeport itu adalah sebuah perusahaan asing yang menguasai negara kita. Mundur ke belakang, ada yang mengatakan bahwa negara kita ini adalah negara yang penuh korupsi. Itu benar. Negara kita ini adalah negara yang kesenjangan ekonominya sangat kontras. Itu menurut saya juga itu benar. Bahkan negara kita ini adalah negara yang memiliki aset dan kaya tetapi dikuasai oleh asing. Itu sangat benar. Contoh seperti Freeport misal. Freeport dikuasai oleh asing. Itu mungkin rekan-rekan juga tahu bahwa jabatan di masa lalu itu melegalkan Freeport. Ya. Freeport itu memiliki legalitas yang resmi untuk mengelolanya. Kenapa? Karena pejabat masa lalu atau jabatan masa lalu itu merancang sebuah undang-undang yang memang memberikan kebebasan untuk Freeport mengelola lahan tersebut, sehingga bahkan mereka itu memiliki landasan hukum yang jelas ya. Itu berdasarkan persetujuan dari konstitusi negara pada masa lalu, sehingga Freeport itu memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan usahanya, sehingga untuk pemerintah di masa sekarang itu sangat sulit untuk mengambilnya. Kenapa? Ya jelas, karena Freeport sudah memiliki landasan hukum yang tidak bisa digugat.
Semisal kalau misalnya pemerintahan di zaman sekarang menggugat Freeport, saya kira itu tidak akan bisa, itu bisa diangkat ke peradilan internasional karena sudah jelas kok di eh, naskah perizinan hukum Freeport itu memiliki hak dan kewenangan yang tidak bisa diganggu gugat. Itu adalah kesalahan jabatan di masa lalu yang sulit untuk dirubah oleh kita. Nah, makanya sebenarnya kita ini adalah negara yang tersandra oleh kejahatan atau kebijakan di masa lalu. Itu sangat sulit sekali untuk diperbaiki. Entah mau seperti apa, entah mau berganti pemerintahan seperti apa, kita akan sangat sulit untuk memperbaiki hal tersebut. Kemudian yang kedua, sebenarnya negara kita ini adalah negara yang bobrok dalam hal moralitas. Kenapa saya berbicara masalah itu? Karena saya perhatikan melalui media, melalui video dan melalui kabar berita dari beberapa pemilu yang lalu kemudian ke pemilu sekarang, ternyata setiap pemilu itu pasti ada yang namanya penjahat baru. Setiap berganti pemerintah pasti ada nama-nama koruptor baru, nama-nama copet negara baru. Jadi intinya ini bukan masalah sistem negara yang salah, tapi moralitas kita ini yang bobrok, moralitas yang perlu diperbaiki. Coba bayangkan, coba lihat, setiap ganti presiden pasti ada yang korupsi. Itu tidak salah. Setiap ganti presiden itu ganti nama koruptornya, itu selalu ada nama-namanya. Jadi istilahnya mati satu tumbuh seribu, saya kira itu perlu diperbaiki, saya kira. Bukan hanya sebatas pendidikan manusianya saja yang perlu dipikirkan, tetapi moralitas dari manusianya tersebut atau moralitas dari SDM yang ada. Kita nggak butuh orang pintar, saya kira, tapi butuh orang yang memiliki moral bahwa, atau memiliki orang yang memiliki bahwa negara ini perlu maju. Nah, kita perlu sadar, perlu merenungi hal tersebut. Ini sudah terjadi di negara kita. Ini perlu perhatian khusus bagi kaum-kaum milenial, kaum-kaum generasi muda yang mungkin akan meneruskan cita-cita dari pendahulunya menjadikan Indonesia ini adalah negara yang maju. Ya. Untuk itu, mari kita bersama-sama sebagai generasi milenial memikirkan mau dibawa kemana loh negara ini 10 tahun yang akan datang. Mau seperti apa gitu loh negara ini 5 tahun ke depan. Ini tugas kita sebagai generasi muda. Ini tugas kita sebagai para pemikir. Dan tentunya selain kita meningkatkan kualitas diri dengan memperkaya pendidikan intelektual, memperkaya pendidikan pengetahuan dan lain sebagainya, kita juga harus meningkatkan moralitas dari kita sendiri agar tidak timbul penjahat-penjahat baru, koruptor-koruptor baru dan copet negara baru yang memiliki kecerdasan, kepintaran dari ya kita lihat koruptor itu bukan orang yang tidak berpendidikan, tapi koruptor itu ya orang yang memiliki pendidikan tinggi. Nah, untuk itu saya kira di dalam pendidikan kita ini ada sebuah konflik atau sebuah masalah yang perlu dibereskan. Selain kita memikirkan masalah pendidikan, kita juga harus memikirkan masalah moralitas dari SDM negara kita. Nah, berbicara masalah konflik, mungkin yang terjadi di negara kita ini adalah konflik kepentingan. Nah, untuk itu mari kita sama-sama untuk memperbaiki semua ini agar tidak ada lagi konflik-konflik selanjutnya.
dan mungkin sesuatu yang terjadi mari kita perbaiki, kemudian sesuatu yang belum terjadi mari kita ciptakan inovasi atau ciptakan sebuah karya yang memang bisa membangun negara ini agar tidak ada lagi cerita atau sejarah konflik yang terjadi di negara kita ini. Ya, masalah konflik-konflik di bawah, masalah konflik untuk bisa diselesaikan di meja atau duduk itu nggak apa-apa, itu secara sunatullah sudah terbiasa. Tapi kalau misalnya urusannya konflik itu melibatkan banyak manusia, itu saya kira ya harus ada lah di negara kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang masalah konflik. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau data-data atau informasi yang tidak sesuai dengan aslinya, karena mungkin saya juga masih belajar, perlu bimbingan dari para senior atau dari para dosen. Untuk itu mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Sebelum itu mungkin untuk pembahasan masalah ini perlu duduk bareng, karena tidak akan habis atau tidak akan selesai dalam beberapa menit. Ini perlu duduk bareng sekitar 1 jam atau 2 jam lebih lah. Terima kasih. Ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.